Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam rumah Tuhan di sini Jemaat Biring Kanaya, Minggu 23 Maret 2025. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, kasih Tuhan boleh memperjumpakan kita dalam ibadah saat ini. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga, yaitu masa untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Karya pengorbanannya menjadi jaminan keselamatan kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan pada saat ini kita juga tiba pada penutupan Pekan Pekabaran Injil. Sebuah kesempatan untuk terus mengobarkan semangat pekabaran Injil kepada segala makhluk. Kita juga sedang menyambut peringatan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-78. Kita menghayati peristiwa tersebut dalam ibadah saat ini dalam satu tuntunan tema, jika ia tidak berbuah, tebanglah. Jika ia tidak berbuah, tebanglah. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita katakan, dengan malaikat angkatlah nyanyian mulia.
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam bagi kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi kamu. Salam bagimu juga. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berhimpun di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu bahwa kita selalu bergumul dengan dosa kita. Karena itu marilah dengan rendah hati mengaku dosa, dengan mengatakan, Ya Tuhan, sungguh kami tidak layak karena dosa-dosa kami, namun kami bersandar kepada kemurahan-Mu. Kasihani dan ampunilah kami yang berdosa ini. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku dan dari sedunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Amin. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bersama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Amin. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 63 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Mazmur pasal 63 ayat pertama hingga ayat ke-9. Kita akan membaca secara
Antifonal. Kelompok kiri saya membacakan kalimat yang tercetak keluar, dan kelompok kanan saya di sebelah sana membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Kita mulai yang sebelah kiri. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, Dan menaikkan tanganku demi namamu. seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Oh puangku, kapenombangku. Oh puangku, kapenombangku, dan kamu puang, tuku peagi. Oh puangku, kapenombangku, dan kamu puang, tuku renduang. Nang napo marangkumi diatangku, siana kabalik kumi penaangku. Dia lupa dan marangke, siatang na ili mo uang. Oh puangku, kapenombangku, nang kamu puang, tuku peagi. Oh puangku, kapenombangku, nang kamu puang, tuku renduang. Belang naya buka masuk kanan di mandu mailu ya anak katua. Lana pudi komi tongka dililaku opa. Oh puangku, kapenombangku, nang kamu puang, tuku peagi. Oh puangku, kapenombangku, nang kamu puang, tuku renduang. Ratong tombang na umpu di komipa, sianen de rampul pimpala limangku. Ya turan dan di puduku, tong melak tempu di puang. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja, dan kita siapkan 3 perikop pembacaan kita untuk hari ini.
Kalau kita sudah siapkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami boleh duduk sehati, sepikir untuk mengarahkan hidup kami dalam rumah-Mu yang kudus ini. Itu semua boleh kami alami karena Tuhan telah menuntun kami dalam pekan yang lalu, bahkan dalam perjalanan kami. Dan semuanya itu kami ucapkan syukur atasnya. Dan kini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus akan tetap hadir menguasai kehidupan kami. Dan karena itu berfirmanlah ya Roh Kudus. Sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Kristus Tuhan kami, yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sudah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama kita dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-9. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang. Saya ulangi, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang itu sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Bacaan kita selanjutnya terambil dari Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab memberi judul Israel sebagai suatu peringatan.
Ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman-zaman akhir yang telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pembacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang 9 demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini,
dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Pertama-tama kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas perkenannya sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kemudian berhimpun menyatukan hidup kita untuk kemudian menyembah Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada hari ini kita masuk pada Prapaskah yang ketiga. Dan itu berarti bahwa kita sebagai gereja diberi kesempatan untuk mengenang kembali akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya menjadi korban persembahan, dan dengan itu pun kita memperoleh keselamatan, dan kita semua tetap dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada hari ini pun juga merupakan penutupan Pekan Pegabaran Injil. Dan melalui penutupan Pekan PI ini, kita sebagai warga gereja, termasuk kita di Gereja Toraja, untuk kemudian mengorbankan semangat pekabaran Injil. Mungkin di antara kita mengatakan, bagaimana saya memberitakan Injil sedangkan saya tidak berpendidikan teologi dan semacamnya. Ya, memberitakan Injil ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak harus melalui pendidikan khusus. Ya, tetapi siapapun anak-anak Tuhan, baik yang masih anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa, semua dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian memberitakan Injil. Ya, dan ada surat dari Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja, ya terlebih khusus dari Lembaga Pekabaran Injil, ya untuk kemudian kita mengambil bagian di dalamnya. Terlebih khusus kita di Klasis Makassar Timur. Ya, kita diajak untuk kemudian berpartisipasi melalui harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengobarkan ya semangat pekabaran Injil melalui ya talenta atau melalui potensi-potensi yang ada pada kita. Ya, dan kemudian yang lebih penting dari semuanya itu ialah ya bahwa kita tetap berdoa supaya kegiatan pekabaran Injil baik yang dilakukan oleh Gereja Toraja maupun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain dapat terlaksana dengan baik. Pekabaran Injil dalam arti yang sesungguhnya
ialah harus menjangkau mereka yang belum terjangkau oleh Injil. Itu penginjilan yang sesungguhnya. Ya, bukan menginjili orang Kristen lalu kemudian saya kurang tahu menjadi apa lagi dia. Ya, itu bukan penginjilan. Ya, dan itulah yang namanya apa nasangan itu? Menebar pukat di kolam orang namanya. Ya, istilah gereja toraja te jomen akua me kayu do palandoan. Ya. Lalu saudara-saudara kita mengatakan berhasil dalam penginjilan. Apanya yang berhasil? Tidak ada keberhasilan penginjilan di situ. Tidak ada pertambahan jiwa-jiwa. Tidak ada. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, harapan kita semua ialah bahwa di zaman kita sekarang ini, ya jangan lalu kemudian semangat pekabaran Injil itu menjadi lesu. Tetapi kobarkanlah itu, ya melalui semangat kita saling bahu-membahu, mendukung dalam doa kegiatan pekabaran Injil yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang telah ditentukan oleh sinode untuk mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang belum terjangkau oleh Injil. Termasuk kita berdoa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain, di gereja-gereja yang lain, yang menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, supaya apa? Supaya semakin banyak orang percaya kepada Kristus dan nantinya tidak mengalami apa yang disebut dengan kebinasaan. Ya, kalau tidak berbuah, tebanglah. Ya. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pada hari ini kita sebagai warga gereja Toraja akan menyambut hari ulang tahun gereja Toraja yang ke-78. Yang pada tanggal 25 Maret dalam pekan ini, ya kita bersama-sama dengan seluruh gereja Toraja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78. Bahwa selama kurun waktu 78 tahun lamanya, ya gereja Toraja dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus membimbing dan memelihara kita. Kita tetap mengakui itu bahwa kuasa Roh Kudus yang paling dominan, memakai orang-orang yang Tuhan perkenan untuk kemudian memberitakan Injil, dan sukacita bahwa gereja Toraja adalah salah satu gereja hasil pekabaran Injil yang bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Ya, tinggal persoalan ke depan, apakah kita tetap bertumbuh subur lalu kemudian menghasilkan buah yang baik, yaitu menjadi persoalan. Dan itu sangat tergantung buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan dalam rangkaian semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian melalui penekanan kita pada hari ini mengatakan, jika ia tidak berbuah, lah diapai? Tebanglah. Ya, Nina, ya beberapa anggota majelis gereja yang mengatakan, Pak Pendeta, ini sangat keras. Ya, sangat keras. Ya, dan memang keras. Firman Tuhan itu keras. Firman itu tajam. Ya. Firman itu keras, tetapi tidak melakukan kekerasan. Keras untuk apa? Untuk membangun. Ya, sama seperti kalau kita membangun, bangunan kita ini terdiri dari bahan-bahan yang keras. Ya, batunya keras. Ya, semennya juga jadi keras, yang dulu lembut menjadi keras. Pasirnya pun juga menjadi keras. Jadi terdiri dari bahan-bahan yang keras, ya sehingga berdiri sebagai sebuah bangunan yang kokoh, tersusun rapi. Demikian pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan kita sebagai gereja, oleh Alkitab kita mengatakan bahwa bukan terdiri dari batu-batu yang mati, tetapi terdiri dari batu-batu yang hidup, yang tersusun rapi begitu apik, sehingga bertumbuh dewasa
Dan puji syukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kehadiran kita di Indonesia ya menghasilkan buah. Ya sehingga dulunya orang meragukan gereja Toraja itu ya pasti akan stagnan begitu. Tetapi pada kenyataannya ialah bahwa sampai pada saat ini gereja Toraja bertumbuh dan berkembang tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di pulau-pulau yang lain di Indonesia ini. Ya di beberapa tempat bertumbuh subur. Ya dan bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Di mana ya saudara-saudara kita hadir, mereka tetap menunjukkan kehadirannya sebagai gereja Tuhan. Menampakkan kehadirannya sebagai orang yang telah diutus untuk kemudian memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu, ya maka umat Tuhan di sini digambarkan seperti pohon ara. Ya, digambarkan seperti pohon ara. Pohon ara itu 2 kali setahun berbuah. Ya, dan kemudian pohon ara itu menjadi simbol kemakmuran bagi saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Mungkin sampai sekarang ini tetap menjadi simbol kemakmuran. Ya, tetapi sayang disayang Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa buah ara itu yang setiap tahunnya diharapkan untuk kemudian menghasilkan buah, ternyata tidak. Ya, saya percaya bahwa di antara kita yang hadir ini paling tidak pau jo bonantale. Ya, den pau. Ya, pau itu diharapkan apanya? Buahnya. Mitanan supaya jomo banana papai mama igon. Ya, den pau jo sanggaronto. Ya, mami itu pauna. Ya, mama igon tidak tebang itu karena apa? Setiap musim menghasilkan buah. Ya, dan kalau menghasilkan buah, nak kilalesia anak biasa. Ya, seperti itu. Ya, sabak natanlay kumua atau seleranya Pak Manase, selera monyet. Ya. Ya kan begitu. Monyet kan suka mangga, suka pisang dan sebagainya. Ya, karena menghasilkan buah, maka ia tetap hidup. Tetapi kalau misalkan buah mangga kita atau buah jeruk kita atau rambutan kita, lengkeng kita yang kita pelihara sekian lama tahunnya, mungkin sejak kita hadir di Makassar, ya sudah berapa puluh tahun yang lalu ditanam mo. Nata bang yang membuah. Ya, membunga sia tapi tak membuah. Apa yang sering kita alami? Ya? Tidak ditebang dulu, tidak langsung ditebang. Tapi muncul apa? Dari hati. Redek tu penan. Redek tu penami. Jengkel. Apa rakyatnya? Setiap tahun dia lian Boster 66. Ya, dia lian KCL. Dia lian SP 335. Dia lian pupuk kompos. Dia lian tai manuk. Tai beke, ya, tai narang, mintu tai, ya, jalan nasang dipupuki, ondok kule, nata ebangnya buana, kuah kampai ni ku lelengi ko, ya, tapi biasa aku mau dak siapa dulu, ya, tunggu tahun depan. Baru dileleng di itu aku pupuk kibang pidolo kual lampi pupuk buah yang lagi ngetren sekarang ini ya nata itu ko tebang nih. Dan siapa yang akan menebang? Bukan tetangga, bukan orang lain, tetapi yang akan menebang adalah si pemiliknya itu. Mengapa? Karena ia berada dalam kekuasaannya. Ya, dan yang digambarkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai pohon ara ialah orang Israel, ialah umat Tuhan yang sudah sekian ratusan tahun lamanya. Ya bahkan mungkin ribuan tahun sejak ya Abraham dan seterusnya
dipelihara oleh Tuhan, supaya mereka menghasilkan buah, ya, supaya mereka menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata tidak, sampai kedatangan Yesus, kehadiran Yesus pun juga mereka tidak terima. Karena apa? Karena ya mereka menganggapnya bahwa ia adalah orang biasa. Ya, jadi tidak pernah imannya itu bertumbuh. Kok bertumbuh ya? Ya, tetapi tidak menghasilkan buah. Ya. Dan karena itu si pemilik, Bapak Ibu Saudara-saudara, si pemilik pohon ara itu mengatakan bahwa karena tak ada membuah, pagainya tidak ada artinya ini kehadirannya. Moko nah te waktu pagarta mentama banuan tanah buak gitu lantai rumah merugikan, tebang saja. Tapi bagaimana respon si pemelihara? Pemelihara itu ialah Yesus Kristus, bukan orang lain. Pemelihara itu mengatakan bahwa biarkanlah dulu ia hidup tahun ini saja. Biarkanlah saya mencangkulnya supaya ya pinggir-pinggir tanaman itu ya dibuak, ya lalu kemudian masuk oksigen, lalu kemudian saya masukkan pupuk, dan moga-moga tahun ini ya boleh berbuah dengan baik. Dan kalau memang tidak berbuah, tidak ada jalan lain, ya tebang saja, karena tidak ada gunanya. Nah, sebelum hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara berlangsung, maka melalui pembacaan Yesaya tadi, ya cukup jelas dikemukakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi semua ciptaannya. Ia mengasihi ciptaannya. Ia mendatangi orang-orang yang telah jauh daripadanya. Semestinya kita yang harus, umat Tuhan waktu itu yang harus datang kepada Tuhan. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Dan Tuhan datang dengan penuh kasih, mengundang semua orang untuk datang kepadanya dengan mengatakan, hai semua orang, datanglah kepadaku, karena padaku ada air kehidupan. Kalau di tempat lain tidak ada, kalaupun ada itu palsu. Ya, kalau yang di sini asli loh. Ya. Ya, kalau air kehidupan di sana itu kamu minum hari ini, ya haus lagi, tetapi dalam persekutuan dengan diriku kamu akan memperoleh air kehidupan. Ya, dan kemudian tidak usah kamu belanjakan itu uangmu, simpan saja di BRI, simpan saja di BNI dan bank-bank yang lain, atau simpan di bawah kasur. Ya, tidak usah belanjakan. Tidak ada artinya semuanya itu. Karena apa? Karena saya menyiapkan semuanya. Ya, baik itu gandum, ya maupun anggur, ya bahkan susu. Ya, cuma biasa kalau kita berbicara soal susu, biasa saya nggak tahu. Ya, dia mau tahu masakan, oh ya bang minum pokada. Nah, padahal kita semua ini, ya kita ya boleh bertumbuh ya dengan baik karena dari susu. Benar tidak? Ya, tidak ada di antara kita yang hadir ini, tidak ada yang hidup dari susu, yang tumbuh dari susu. Ya, baik itu air susu ibu maupun ya ASI deh. ASI kalau air susu ibu, anak asa, air susu sapi. Anak tak dua-duanya toh. Biasa dulu kampung untuk jome tapi saya kira kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi. Balla. Atau dari muka yang hidup dari balla sejak dari kecil ku sampai tak le. Ya, seperti itu. Ya, tok balla mammi. Ya. Apalagi kental-kental ni. Oh, na dia tok sia sidi. Apalagi ke sia jong me palopo to nattu. Weh mammi liu. Diputak-putak situ na diru. Marasa. Ki kuar ko palopo na kuah. Maracak. Ya.
Ana di kau maracak atau berarti tak aduan atau. Ya, kita hidup bertumbuh. Ya. Sampai sekarang ini kita boleh bertumbuh. Dan tidak hanya sekedar bertumbuh Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tetapi menghasilkan buah. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan melalui Nabi Yesaya mengundang semua orang pada waktu itu untuk hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya semua umat Tuhan itu tidak mengalami apa yang disebut dengan kebinasaan. Supaya umat manusia itu tidak ditebang, tidak dihanguskan, tidak dibinasakan, melainkan tetap hidup karena apa? Menghasilkan buah yang baik. Buah ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya sekedar menjadi ucapan kita, tetapi benar-benar dapat kita wujudkan di mana? Dalam setiap perilaku hidup kita. Sesudah kita dari ibadah ini, kita nyatakan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, ya di tempat kerja atau usaha kita mewujud nyatakan semuanya itu. Ya, keteladanan itu yang kita bahas ya dalam ya pekan yang lalu, ya itu diyakini sebagai ya tempat di mana kita dapat menyatakan pekabaran Injil. Jadi keteladanan itu adalah juga bagian dari pekabaran Injil. Ya, mengapa demikian? Karena dengan keteladanan itu kita bisa membuat orang lain menyatakan perubahan dalam hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya adalah penting bagi kita untuk kemudian kita merenungkan apa yang Rasul Paulus peringatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini penting sekali. Ya, karena apa? Di jemaat Korintus waktu itu, ya para rasul telah berupaya untuk kemudian memberitakan Injil dan dengan susah payah. Lalu kemudian mereka menerima Kristus, tetapi di kemudian hari serta merta lalu kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Ya, sehingga ada peringatan bagi mereka bahwa janganlah kamu seperti nenek moyang kamu yang berlaku jahat terhadap Tuhan. Tuhan sudah memelihara mereka di padang gurun dengan penuh kasih. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dikiranya bahwa dengan bersungut-sungut itu, ya makanan dan minuman itu akan datang simsalabim dabra kadabra. Akan saya mau panglongo. Ya, dan seterusnya. Tidak. Ya, dan karena itu dikatakan bahwa ya warga jemaat di Korintus dan setiap orang percaya apapun keadaan kita, jangan lalu kemudian kita menyembah kepada berhala. Mungkin kita mengatakan, oh kami sekarang ini Pak Pendeta, oh kami sudah tidak buat patung-patung untuk kami sembah. Ya, tetapi seringkali saya dengarkan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata HP itu, ya itu bisa menjadi berhala bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, kalau dalam ibadah ini, lalu kemudian kita tetap aktifkan, orang mendengarkan firman Tuhan, marasania, mak chatting-chatting, mak foto-foto, ya, kemudian mak foto CCTV, ya, nah pula-pula itu padu sudah mbak tumbas saya nak ni, ya, itu berarti kita sudah, ya apa namanya, menyembah itu, ya menyembah berarti mengutamakan dan bukan mengutamakan Tuhan. Ya bahkan juga sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya minyak apa biasa toh? Minyak urapan itu kayaknya juga ya sudah menjadi minyak dewa itu. Ya, menjadi berhala baru. Sebab ada yang mengatakan kalau itu yang dipakai Pak Pendeta, ya pasti sembuh. Berarti bukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, tetapi itu. Dan itu sudah kita jadikan sebagai berhala. Firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan, kalau kita mengutamakan barokah kita, perut kita, maka perut kitalah itu yang menjadi Tuhan kita. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang ada di Korintus selalu diingatkan, dan semua orang percaya pada segala zaman dan tempat, termasuk kita di jemaat Beringkanaya ini, ya selalu diperingatkan, jangan lalu kemudian kita tidak menghasilkan buah yang baik. Supaya kita menghasilkan buah yang baik, karena itu jangan terlintas dalam pikiran kita untuk berbuat jahat, jangan lalu kemudian kita mencobai Tuhan Allah, jangan lalu kemudian ya kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Ya, dan karena itu, ya melalui
Injil Lukas pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ menggambarkan ya kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah pohon ara. Ya, kita semua ini adalah milik Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa kita semua tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Ya, kita dengan tulus ikhlas lalu kemudian bersama-sama mengakuinya itu di hadapan Tuhan, lalu kemudian ya lahirlah pertobatan dan kita lahir baru, dan orang yang lahir baru itu akan menghasilkan buah yang baik. Kesempatan kedua sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk menyatakan pertobatan kita. Ya, sebelum lalu kemudian kita diberi kesempatan terakhir ketika Yesus datang untuk kedua kali. Dan akhirnya kita dipisahkan dengan yang tidak percaya. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir ini bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, bersama dengan generasi kita dari generasi ke generasi, menjadi generasi yang tetap berbuah dan bertumbuh subur sampai akhirnya Kristus datang untuk kedua kali. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dalam saat teduh di tempat duduk kita masing-masing, kita teduhkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian masing-masing kita menyatakan hanya dekat Tuhan Yesus Kristus aku akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Yesus segala-galanya mentari hidupku, kita dendangkan bersama. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah menopang yang teguh.
Allah begitu sempurna dalam memelihara kehidupan kita. Kasih-Nya selalu nyatakan bagi setiap anak-anak-Nya. Bahkan berkat-berkat-Nya selalu baru setiap hari. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Nats persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 63 ayat 4 dan 5, terjemahan baru edisi 2 berbunyi, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum menjadi makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali ke ayat 1. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, di sini oleh panitia Hari Raya Gerejawi menyiapkan bahan natura untuk kita uangkan bersama. Mari Bapak Ibu menyambutnya dengan sukacita. Iya, buah segar, ada jeruk dan buah apel. Sangat nyaman dikonsumsi untuk saat-saat sekarang. Ya, kita kasih harga standar 100.000 satu bungkus. Ada 3 bungkus di sini Bapak Ibu. Mari kita kasih harga standar 100.000. Untuk panitia Hari Raya Gerejawi 150. 150.000 satu kali. 150, 200. Bapak Dini 200. Siapa dari bagian
200.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini lagi 150 Bapak Pendeta tadi. 150 satu kali, 150 satu kali, 200.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada 1 bungkus. Ya, kembali Bapak Pendeta, 150 satu kali, 150 satu kali, 200 satu kali, 200 2 kali, 200 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan bahan natura ini untuk mendukung panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Biringkanaya. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Bapak Ibu dan berkat-berkat Tuhan senantiasa dilimpahkannya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara PWGT dan kemudian disambung paduan suara Via Dolorosa. Secara berturut-turut kami persilahkan.
Ya, terima kasih atas persembahan pujian yang dinyatakan hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan atas perkenan bagi kami dalam ibadah ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk menyatakan persembahan kami. Baik melalui puji-pujian yang kami nyatakan bersama maupun melalui paduan suara. Dan juga mempersembahkan hidup kami dan semua potensi serta harta benda yang Tuhan anugerahkan, kami persembahkan sebagai jawaban kami atas begitu besarnya kasih setia-Mu bagi kami. Dan kami yakin majelis gereja-Mu tetap peliharakan untuk mengelola sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Secara baik dan benar, dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, kami yakin tidak akan berlalu begitu saja, karena kami percaya Roh Kudus tetap memeteraikan dalam hidup kami, sehingga tetap menjadi bagian hidup kami, sehingga iman kami tetap bertumbuh dalam Kristus dan tetap menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa itu akan tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi, kami yakin akan tetap menjadi bagian hidup kami. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Juga kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, dalam ibadah ini, kami dapat melayankannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, karena pertolongan Tuhan. Dan kami yakin bahwa kami anak-anak-Mu, pendeta, penatua, dan diaken yang disebut majelis gereja, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, untuk kemudian Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan juga kepada segenap jemaat Tuhan, tetap mendukung kami dalam doa, sehingga dengan penuh kesabaran mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, sehingga kami semua saling mendoakan dan saling menguatkan dalam menyatakan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Tuhan, limpahkan sukacita dalam hidup mereka, sempurnakan sukacita mereka, termasuk untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yufta, Indri Pasca, Delvi Padala, Marsia Lina Sesa, dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, dan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran, usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam sepanjang pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Segenap anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami yakin bahwa semua itu boleh dialami berkat pertolongan Tuhan. Juga buat anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang masih dialami oleh Ibu Margareta SP dalam pemulihan kesehatannya pasca operasi. Juga Bapak Daniel Tangkelabi, kakak dari Bapak Taruk Tangkelabi, yang selesai operasi di Rumah Sakit Stella Maris. Dan kami yakin bahwa
Tuhan tetap memberkati mereka pasca menjalani operasi, sehingga bagian tubuh mereka yang kena pisau operasi berangsur menjadi pulih kembali. Demikian juga ya Tuhan untuk Ibu Ripka Salulung, kakak ipar Bapak Taruk Tangkelabi, yang juga akan rencana untuk operasi di Rumah Sakit Primaya. Kami yakin Ibu Ripka Salulung akan Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan dan dapat menjalani proses operasi itu dengan baik. Dan tim dokter yang akan melaksanakan operasi dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik pula. Jeffrey Kalembang, adik dari Ibu Ulfa Kalembang, yang juga sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Hermina. Bapak Elisa Tarima yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Bapak Daniel Raflan yang dirawat di Rumah Sakit di PJT Rumah Sakit Wahidin. Rafael Pasca, anak dari Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, dirawat di Toraja. Ibu Agustina Baru yang saat sekarang ini dirawat di rumah. Kei Seiko juga dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah. Ibu Diaken Novianti dan anak kekasih Oswald juga dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah. Kakak sepupu dari Bapak Agustinus Wahyu juga sekarang ini berada dalam kelemahan tubuh dan sedang berobat di Makassar. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan Yesus datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk melawat mereka dan kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Dan Tuhan memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, dan memberkati obat-obatan, makanan dan air minum yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk anak-anak-Mu yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin Tuhan menjumpai mereka, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Demikian juga dengan beberapa anak-anak-Mu yang lain yang karena keterbatasan ruang gerak mereka tidak dapat untuk lebih leluasa bergerak. Kami yakin bahwa dalam keadaan mereka pun juga Tuhan tetap hadir menguatkan mereka. Bagi yang sedang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, kami yakin bahwa Roh Kudus pun tetap hadir untuk menguasai mereka, menghibur mereka masing-masing. Seperti yang masih dialami oleh Ibu Natalia Rombe atas meninggalnya ayahanda kekasih almarhum Bapak Martin Rombe, dan jenazah sudah diantar ke Toraja. Demikian juga yang dialami oleh Bapak Hendrik Nur Priyatmaji atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Bapak Julius Palayukan yang juga telah dimakamkan di Jakarta. Kami yakin bahwa saudara-saudara kami yang mengalami duka cita tidak sendirian, melainkan Tuhan tetap mendampingi dan menjaga mereka melalui kuasa Roh Kudus, dan mereka tetap kuat dan teguh. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga karena keterbatasan informasi, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun mereka berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya bahwa rencana dari anak kekasih atau saudara kekasih kami, Vito Auye Bisono, dengan saudari Citra Prasilia Karuru, yang merencanakan untuk diberkati perkawinannya di Jemaat Beringkanaya. Kami yakin kedua saudara atau anak kekasih kami ini Tuhan persiapkan mereka dengan sebaik mungkin, sehingga mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki rumah tangga yang baru. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini Tuhan sedang dalam perencanaan, bahkan dalam masa-masa perkenalan mereka Tuhan berkati, dan mereka tetap menetapkan satu prinsip iman Kristen, bahwa satu iman, satu pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu akan Tuhan tetap memberkati sehingga semua boleh berlangsung dengan baik,
termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Biringkanaya dan setiap anak-anakmu yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan tetap memberkati dan alat yang digunakan pun juga boleh berfungsi dengan baik. Kami yakin Tuhan tetap memberkati rencana Ibu Pendeta yang akan ke kampung halaman sebentar malam. Dan kiranya rencananya ini Tuhan berkati. Dan ketika dalam perjalanan menuju kampung halaman, kawalan Tuhan Engkau tetap nyatakan. Dan tiba di kampung halaman, bertemu dengan anak-anak kekasih dan juga segenap keluarga yang ada di sana. Ya Bapa kami di surga, pemerintah bangsa dan negara kami yakin Tuhan tetap memberkati. Memberkati perdamaian dunia, memberkati segenap anak-anak kami, cucu cicit kami yang sedang dalam pertumbuhan, yang sedang dalam pendidikan dan juga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa tanaman yang kami tanam pun juga Tuhan berkati, baik di pekarangan rumah kami atau yang ada di kebun atau yang ada di sawah, yang sedang tumbuh kami yakin Tuhan tetap memberkati. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin Tuhan memberkati kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan lalu Engkau menerima kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Mohon mendengarkan warta tambahan yang tidak tercetak di warta jemaat. Ibadah PWGT kelompok 4 di rumah Ibu Yohana Beteng, Ibu Yohan dan Ibu Natalia Anton akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Maret 2025 jam 5 sore. Jadi kepada kelompok 4 mohon perhatiannya, ada ibadah PWGT pada hari Sabtu. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menghayati kasih Yesus Kristus bagi dunia dengan memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah ketiga, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberitakan, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan, jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia.
itulah Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, nyatakanlah buah-buah pertobatan sebagai respon atas anugerah pengampunan Tuhan yang selalu tersedia. Saya siap menyatakan buah-buah pertobatan, kiranya Tuhan menolong saya. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup seluruh rangkaian liturgi kita pada saat ini dan sambil berkata, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, surga duka dipakainya untuk kebaikanku, surga duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku, jika aku kehausan dan aku tak tenang, dari cerdas di depanku datang air yang segar, dari cerdas di depanku datang air yang segar. Bapak Ibu yang sudah menguangkan bahan natura boleh mengambil di depan. Terima kasih.